Baik, perkenalkan nama saya Christina Kalia Taniglau dengan NIM 220118083 dari kelas ke-11. Saya akan membahas materi tentang lupa, kejenuhan, dan transfer belajar. Yang pertama, pengertian dari lupa dalam belajar. Lupa ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Kemudian faktor-faktor penyebab lupa. Yang pertama, gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. Yang kedua, adanya tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian yang ketiga, perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Yang keempat, perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Yang kelima yaitu menurut Law of Dessau, Halleck, dan Bauer, lupa dapat terjadi karena materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan siswa. Keenam, perubahan urat syaraf otak. Kemudian kiat mengurangi lupa dalam belajar, yaitu overlearning, mnemonic device, extra study time, pengelompokan latihan terbagi, pengaruh letak, step bersambung. Kejenuhan belajar secara harfiah arti kejenuhan ialah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi membuat apapun. Kejenuhan belajar ialah rentan waktu tertentu yang digunakan untuk belajar tetapi tidak mendatangkan hasil. Kemudian faktor penyebab dari kejenuhan belajar, kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh kelebihan itu sendiri. Kecemasan siswa terhadap standar ataupun patokan keberhasilan bidang-bidang tertentu yang dianggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa tersebut sedang merasa bosan mempelajari bidang-bidang studi tadi. Faktor berikutnya yaitu siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Siswa juga mempercayai konsep kinerja akademik yang optimum, sedangkan dia sendiri menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang dia bikin sendiri atau selection of the site. Jenis transfer belajar. Transfer belajar yang lazim disebut transfer belajar atau transfer of learning mengandung pemindahan keterampilan hasil belajar dari suatu situasi ke situasi lainnya. Kemudian transfer belajar positif terjadi dalam diri seorang siswa apabila guru membantu untuk belajar dalam situasi tertentu yang mempermudah siswa tersebut belajar dalam situasi lainnya. Kemudian transfer negatif dialami siswa apabila ia belajar dalam situasi tertentu yang memiliki pengaruh merusak terhadap keterampilan ataupun pengetahuan yang dipelajari dalam situasi tertentu. Kemudian transfer vertikal atau tegak lurus terjadi dalam diri seorang siswa apabila pelajaran yang dipelajari dalam situasi tertentu membantu siswa tersebut dalam menguasai pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi atau rumit. Kemudian yang berikut, transfer ke arah samping terjadi dalam diri seorang siswa apabila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajarinya untuk mempelajari materi yang sama kerumitannya dalam situasi-situasi yang lain. Terjadinya transfer positif dalam belajar. Transfer positif akan mudah terjadi pada diri seorang siswa apabila situasi belajarnya dibuat sama ataupun mirip dengan situasi sehari-hari yang akan ditempati siswa tersebut kelak dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah ia